Jadi bagaimana harganya supaya Indomaret dan toko kelontong atau toko lokal itu kan selisihnya luar biasa ya. Maka bagaimana kosnya itu bisa saya pangkas supaya saya bisa membuat minimarket selevel Indomaret, Alfamart, tapi dengan budget yang mini dan tidak ada bagi hasil. Karena menurut saya dulu setiap ilmu pasti bisa dipelajari, sehingga saya mempelajari dari bagaimana sistem manajemennya atau program kasirnya sampai kami bikin sendiri program kasirnya. Bagaimana neon box, wristplan atau peralatan rak itu sampai kami bikin sendiri supaya kosnya bisa lebih hemat gitu. Ternyata bisa. Dari misalkan kita punya model Indomaret itu normal 1 miliar, dengan Indomaret normal itu dengan luasan 120 meter persegi, Indomaret normal itu kita bisa buat dengan budget 500 juta dengan ukuran yang sama ya, dan tidak ada franchise, tidak ada bagi hasil gitu. Dan saya terapkan di toko saya dan kerennya itu Bapak Ibu, jadi kerennya itu kita bisa membuat toko dengan ukuran kecil. Jadi toko saya sendiri atau toko Mandi Indonesia sendiri itu mempunyai toko-toko kecil, ukurannya 6x6, 6x8, jadi toko kecil-kecil gitu. Bahkan sekarang saya begini Bapak Ibu, ketika ada perumahan baru ya, ada perumahan baru yang minimal 500 rumah, itu saya ngambil di paling depan. Di paling depan bukan di rukonya, saya ngambil sampai dengan 105 kunci, saya renov, saya bikin minimarket kurang lebih 250 jutaan. Nanti dia sudah bisa bayar cicilannya atau bayar KPR-nya, bayar pegawai dan operasional, terus masih ada sisa skor. Kami sudah mulai bikin begitu, sudah toko ketiga ya seperti itu. Yang lainnya yang model konvensional biasa. Nah, jadi syarat untuk menjadi minimarket atau bisa buka minimarket itu yang pertama adalah lokasi yang strategis ya. Tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk buka minimarket kecuali punya lokasi strategis, karena ini bisnis bukan portable yang ketika kita gagal di sini kita buka di tempat lain, bukan seperti itu. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk buka di sini dan hidup matinya di sini gitu, sehingga lokasi adalah menjadi syarat mutlak atau syarat sah untuk kita bisa buka minimarket gitu. Jadi ketika lokasinya tidak strategis ya, kami tidak akan menyarankan. Jadi kami melakukan visibility study atau survei kelayakan pasar hanya melalui Google Maps. Dari Google Maps itu kami bisa dapat informasi di situ kompetitornya siapa, jumlah kepadatan penduduknya seperti apa, dan layak atau tidak dibuka minimarket. Jadi itu kami lakukan seperti itu, visibility study melalui Google Maps itu. Kami punya konten, jadi banyak subscriber yang ngirim ke tim kami, terus kami melakukan visibility study dan itu free kami lakukan seperti itu. Artinya ketika lokasinya tidak cocok ya tidak benar. Yang kedua adalah modal yang cukup. Artinya modal yang cukup itu begini. Ketika seperti contoh tadi, saya contoh ada 500 kakak atau 500 rumah. Paling tidak kita hanya menyediakan inventory 100 juta sudah cukup untuk nilai dagangan. Indomaret, Alfamart itu standarnya nilai dagangannya 400 juta. Kalau kita buka Indomaret di 500 kakak itu kegedean. Jadi rasionya nanti jadi semakin kecil. Begitu. Bisnis minimarket itu rasionya rata-rata 3% Bapak Ibu. Jadi ketika kita modal 100 juta untuk aset dan dagangan, itu rata-rata keuntungan tiap bulan 3% atau 3 juta. Modal 200 juta, rasionya 3%. Memang kecil, tapi insya Allah ini bisnis sampai akhir zaman gitu. Kalau kata orang Madura mati akhir hari kiamat juga setengah hari, karena ini bisnis sampai akhir zaman, karena jualannya adalah jualan kebutuhan pokok. Jadi enaknya adalah kita bisa menentukan item apa yang bisa kita jual. Jadi kalau Indomaret, Alfamart kan flat antara Indomaret satu dan yang lain, Alfamart satu dan yang lain itu barang-barang yang dijual sama. Nah kalau toko sendiri atau toko bisa menjual barang-barang yang fast moving saja atau yang laku-laku saja.